Shalom semua, selamat datang di dalam SMM secara online. Berikan tepukan bagi diri kamu. Nah, saya ingin mengucapkan tahniah bagi Anda yang terus setia bersama kami di dalam SMM ini secara atas talian. Saya juga ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dan bersekutu bersama di dalam SMM secara online ini. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita sekali lagi. Macam saya terhidu bau-bau kuih Christmas Enggak apa. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur untuk persekutuan kami bersama di tempat ini ya Bapa. Bapa, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan berkati setiap telinga yang mendengarkan, berkati setiap mata yang memandang ya Bapa. Kami berdoa dalam persekutuan kami, setiap jiwa, setiap tubuh yang letih lesu diberikan kesegaran, diberikan kelegaan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala ucapan syukur kemuliaan hanya bagimu, hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersama kita katakan, Amin. Sekarang kita masuk di dalam ruangan icebreaker. Icebreaker kita pada minggu ini ialah kuis Alkitab. Nah, soalannya senang-senang saja dan Anda diberi masa selama 10 saat untuk menjawab soalan ini. Nah, soalan yang pertama, apakah kitab pertama di dalam Alkitab? Jawabannya ialah kitab Kejadian. Yang kedua, berapa hari Tuhan mengambil masa untuk menciptakan dunia? Jawabannya ialah 6 hari. Soalan yang ketiga, siapa lelaki pertama? Lelaki pertama ialah Adam. Siapakah wanita pertama? Wanita pertama ialah Hawa. Soalan yang kelima, di manakah Adam dan Hawa tinggal di awal dunia? Jawabannya ialah Taman Eden. Soalan keenam, siapakah anak ketiga Adam dan Hawa? Anak ketiga Adam dan Hawa ialah Seth. S-E-T-H. Seth. Soalan yang ketujuh, siapa yang Tuhan katakan dan perintahkan untuk membina bahtera? Jawabannya ialah Nuh ataupun Nabi Nuh. Soalan yang ke-8, berapa hari dan malam hujan ketika Nuh berada di bahtera? Jawabannya ialah 40 hari. Soalan yang ke-9, apakah tanda Tuhan kepada Nuh bahwa dia tidak akan pernah menghancurkan bumi lagi? Jawabannya ialah pelangi.
Nah, soalan yang ke-10 dan merupakan soalan yang terakhir ialah berapakah banyak saudara lelaki yang dimiliki Yusuf? Jawabannya ialah 12 bersaudara. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tahniah bagi kamu yang sudah menjawab dan yang sudah mencoba menjawab bersama-sama. Tahniah. Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk meninggikan dan memuji nama Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, mari kita semua meninggikan Tuhan Allah kita. Haleluya. Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi kepadanya diberikan segala kuasa Juru Selamat dunia Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi kepadanya diberikan segala kuasa Juru Selamat dunia Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Pemerintah untuk selamanya. Pemerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Bersama nyanyikan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, kemuliaan bagi Dia, Allah Immanuel. Haleluya. Sekarang kita masuk di dalam ruangan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan berita maupun message yang akan disampaikan Tuhan melalui kakak Quincy. Dipersilahkan. Halo,
bertanya kerana Anda setia mengikuti sel muda-mudi kita pada malam hari ini. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami dapat bersama-sama walaupun secara maya kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar nanti. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami, kami menyerahkan telinga kami, mata kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan dan akan kami terima ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat memahaminya, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap kami yang melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pada minggu lepas, tema khotbah yang disampaikan oleh Kenan Arun ialah nubuatan kelahiran Yesus melalui seorang perawat. Nah, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, mari kita selidiki latar belakang mengapa nubuatan ini dinyatakan melalui Nabi Yesaya. Kita kembali kepada 700 tahun sebelum nubuatan ini digenapi. Nah, bagi kita semua, kita tahu Israel memiliki dua kerajaan yang terpisah, terbahagi dua, yaitu di utara ialah kerajaan Israel dan di selatan ialah kerajaan Yehuda. Nah, raja yang memerintah kerajaan Yehuda ialah Raja Ahaz, ketika kerajaan Israel di sebelah utara mahu merancang untuk menjatuhkan kerajaan Yehuda, Raja Ahaz sangat ketakutan. Nah, kerajaan utara dan kerajaan selatan tidak ngam, sebab itu mereka selalu berperang satu sama lain. Kita sebagai contoh macam Korea lah kan, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Mereka ini tidak kamcing walaupun mereka satu negara. Demikian juga dengan kerajaan Israel pada ketika itu. Kerajaan Israel utara dan juga kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Setelah Raja Ahaz mengetahui rancangan kerajaan Israel di sebelah utara, Tuhan tahu dia sangat ketakutan. Sebab itu Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan pasti dan akan melindungi mereka. Namun, adakah Raja Ahaz percaya? Tidak. Nah, akibat ketidakpercayaan Raja Ahaz dan dia memilih untuk meminta pertolongan daripada manusia, yaitu Raja Asyur pada ketika itu, kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Ahaz mengalami kejatuhan yang sangat dahsyat kerana dia tidak meminta tolong dan percaya kepada Tuhan, tetapi dia datang kepada manusia. Manusia dengan manusia samalah kan, tidak dapat tolong satu sama lain. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita pada masa kita memerlukan bantuan yang ajaib daripada Tuhan satu-satunya. Nah, ketika Tuhan telah menyatakan janjinya untuk memberi pertolongan, dia pasti menggenapi janjinya. Tidak kira berapa lama waktu dia menolong ataupun menggenapi janjinya itu. Nah, sebab itu Tuhan sendiri memberi tanda bahwa akan datang penyelamatan itu melalui seorang pemimpin yang lahir dari seorang perawan. Namanya Immanuel, yang bermaksud Tuhan beserta kita. 700 tahun kemudian nubuatan ini digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus dari rahim seorang perawan yang bernama Maria. Nah, dialah Immanuel itu,
Tuhan yang hadir di tengah-tengah manusia. Yesus Kristus hadir untuk membebaskan manusia dari rasa takut itu akan kematian akibat dosa. Nah, semuanya ini terjadi, penggenapan nubuatan ini terjadi karena kerelaan dan ketaatan Maria dan tunangnya Yusuf pada ketika itu. Mereka mahu mengikuti ataupun menggenapi rencana Tuhan, misi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan melalui ketaatan dua orang ini yang takut akan Tuhan, Tuhan menyatakan rencananya yang agung, yaitu menggenapi kegenapan janji Allah bagi pemulihan Israel. Tuhan sudah menggenapi nubuatannya itu, yaitu penyelamatan daripadanya melalui Yesus Kristus, bukan sahaja kepada bangsa Israel, tetapi kamu dan saya dan semua umat manusia di bumi ini. Nah, Maria dan Yusuf telah rela dan taat melakukan kehendak Tuhan, sehingga mereka merupakan pribadi yang sangat penting dalam misi penyelamatan Tuhan terhadap umat manusia. Pada hari ini, kawan-kawan, kita juga mempunyai panggilan kita masing-masing. Asal sahaja kita memiliki hati yang rela dan taat, Tuhan pasti memampukan kita menyelesaikan panggilan kita masing-masing. Nah, sebab itu saya ingin mengajak kawan-kawan mendekatkan diri kita semua kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sahaja yang dapat memimpin kita ke arah panggilan itu. Saya percaya kawan-kawan masih blur-blur ataupun bingung-bingung, masih tidak jelas dengan panggilan kamu. Tetapi untuk mahu jelas dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kawan-kawan Anda semua, mari kita dekatkan kepada Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan menyatakan apakah master plan Dia terhadap hidup kita. Nah, saat ini saya mau mengajak, mari kita renungkan berapa lama kita meluangkan masa kita melakukan hal-hal pribadi kita, berbanding mengasingkan waktu kita itu bersama dengan Tuhan. Sama ada kita ada berdoa, kita pergi ke gereja, dan sebagainya. Banyak lagi. Adakah kita membawa Tuhan di dalam kehidupan kita, ataupun sibuk buat hal-hal kita di dunia ini tanpa membawa Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, sesibuk manapun kita, kawan-kawan, kita wajib datang kepada Pencipta kita. Ingatlah, Yesus ialah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kamu dan saya, kita semua. Walaupun ada cabaran yang cuba menghalangi kita, mau menjatuhkan kita, mau membuatkan kita dan membuat kita rasa berputus asa, baik itu dalam perhubungan kita, keluarga kita, persahabatan kita, persekolahan kita, penyakit virus corona pada saat ini, dan banyak lagi. Kawan-kawan, kita semua yang ada mendengar saat ini, tetap fokus kepada Immanuel kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan belajar. Tolong kami supaya jelas dengan panggilan kami. Tolong kami, pimpin kami ke arah panggilan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami dengan rela dan taat seperti Maria dan Yusuf untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kami, dan seterusnya melakukan amanat agung Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menyelesaikan bahagian kami, peranan kami selama kami masih hidup, dan memuliakan nama Tuhan yang berdaulat dan teragung sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, terima kasih untuk perhatian kamu di dalam sepanjang kita mendengarkan renungan firman Tuhan tadi.
Nah, sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama, kebaktian pada minggu ini merupakan kebaktian umum. Saya mendorong Anda semua untuk bersama-sama beribadah di dalam bangunan gereja. Nah, kebaktian kita akan dibagikan kepada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pagi pada jam 9 pagi dan sesi petang pada jam 4 petang. Nah, pada minggu ini kebaktian 1 masih terbuka, manakala kebaktian 2 sudah penuh karena minggu ini adalah minggu pembaptisan. Saya mendorong kita semua untuk bersama-sama mendaftarkan diri di dalam kebaktian sebelah pagi. Sila daftarkan nama Anda, diri Anda untuk mendapatkan kerusi kepada ketua sel Anda maupun kepada Puan Noriaka JP. Pengumuman yang kedua, sel kanak-kanak akan diadakan setiap hari Ahad jam 1 petang secara atas talian dan akan disiarkan melalui akun resmi YouTube sel kanak-kanak Paroke Saint Andrew Baluran. Link akan diberikan sebelum jam 1 petang. Saya mendorong kita semua untuk mengajak dan mendorong adik-adik kita untuk bersama-sama mengikuti sel kanak-kanak ini secara atas talian. Pengumuman yang ketiga ialah sel muda-mudi kita akan diadakan setiap hari Jumaat jam 7 petang. Saya mendorong kita semua untuk bersama-sama sekali lagi pada minggu hadapan di dalam SMM ini secara atas talian. Berita baik untuk kita semua, pada tahun ini kita akan mengadakan Christmas gabungan Say secara atas talian. Christmas ini akan diadakan pada 3 Desember 2021 bersamaan dengan hari Jumaat jam 7 petang. Persekutuan Christmas gabungan ini akan disiarkan secara atas talian melalui akun resmi YouTube Say Beluran. Dan pada masa yang sama, kita juga akan membuka Google Meet untuk bersama-sama bersekutu di dalam perayaan Christmas gabungan ini, karena kita akan mengadakan acara spesial untuk kita semua. Jadi, saya mendorong kita semua untuk mendoakan perkara ini dan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama di dalam persekutuan Christmas gabungan pada tahun ini. Saat ini adalah masanya untuk kita berdoa. Mari kita membuat di dalam doa untuk beberapa perkara. Nah, bahan doa yang pertama ialah mari kita berdoa bersama-sama untuk negara kita. Dan yang kedua adalah untuk yang bersekolah, baik secara atas talian PDPR ataupun yang pergi ke sekolah. Kiranya Tuhan terus melindungi dan menyediakan liputan internet yang baik. Dan kita juga mau berdoa untuk acara gabungan Christmas kita pada tahun ini, agar keadaan internet maupun keperluan-keperluan kita dalam bagian persiapan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kita berdoa juga untuk Christmas pada tahun ini, caroling pada tahun ini, ataupun acara-acara gereja kita, agar semuanya dapat dilakukan dengan baik dan di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur karena Tuhan menempatkan kami di tempat ini, di negara Malaysia ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan menempatkan kami di sini karena Tuhan mempunyai tujuan yang besar bagi negara kami, masyarakat kami, daerah kami. Bapa, berkatilah Malaysia, berkatilah Sabah, berkatilah belurannya Bapa. Berkatilah ya Tuhan di mana tempat kami bersekolah, berkatilah juga ya Tuhan di mana tempat kami bekerja, dan berkatilah ya Bapa di mana tempat kami tinggal dan beristirahat ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa kiranya ya Bapa, Tuhan Engkau terus menyertai setiap anak-anak-Mu yang bersekolah, baik melalui PDPR maupun yang bersemuka di sekolah ya Tuhan. Bapa, Engkau tahu setiap keperluan mereka, Engkau tahu
Ya Bapa, setiap kondisi kesehatan mereka Bapa lindungi, Bapa sertai dan berkati ya Bapa mereka, agar keadaan internet mereka, keperluan mereka, dan juga kesehatan mereka terus dilindungi dan dijaga ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Christmas gabungan pada tahun ini. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memulahkan dan mengakhiri semuanya. Kami percaya Tuhan di dalam persiapan-persiapan kami yang kecil akan membuahkan sesuatu yang besar yang akan terus tinggal di dalam hati kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan pada tahun ini, Natal tahun ini membawa arti dan makna di dalam kehidupan kami, bahwa yang lahir adalah Tuhan Yesus yang lahir di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa untuk paroki kami ya Tuhan, baik apapun acara-acara yang telah diaturkan ataupun acara-acara yang akan datang, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semua ya Bapa terus berada di dalam pimpinan dan semuanya berhasil di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami serahkan istirahat kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, lindungi kami, lindungi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang ditinggikan dan dimuliakan. Bersama-sama kita di dalam doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, dan jumpa di dalam SMM secara online pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Perbuatannya sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan
bagi dia selama-lamanya. Haleluya.